Nah, keris bagi para tokoh tersebut itu merupakan simbol kedaulatan, kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Nah, keris ini sangat memiliki makna yang mendalam dalam budaya Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, sering diasosiasikan dengan tokoh-tokoh pahlawan dalam sejarah. Ya, sekali ya tokoh-tokoh dalam sejarah kita yang mengenakan keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosanaji, seni, dan tradisi. Apa kabarnya dulur-dulur semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi setiap langkah hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang keris dan tokoh nasional, khususnya pahlawan kita, serta kaitannya ya. Kalau kita waktu kecil sering mendengar cerita yang berkaitan dengan keris, yaitu khususnya cerita tentang keris Empu Gandring, yang mana keris ini memakan korban, termasuk Empu Gandring itu sendiri sebagai pembuat keris. Ia dibunuh oleh Ken Arok yang tidak sabar menanti selesainya pembuatan keris tersebut. Sehingga sebelum ajalnya Empu Gandring mengutuk, yang mana kutukannya keris tersebut akan membunuh 7 keturunan Ken Arok ya. Seperti itu ceritanya. Ikhwal kesaktian keris sendiri, masyarakat Jawa juga mengenal seperti keris Nogososro, Sapu Inten, Sengkelat, bahkan keris Condong Campur milik kerajaan Majapahit ya. Atau mungkin sering mendengar cerita ketoprak, yaitu tentang keris Kiai Setan Kober, agamanya Arya Penangsang. Dan masih banyak lagi kisah-kisah keris sakti dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai senjata perorangan, keris biasanya melekat pada si empunya. Zaman dulu keris disakralkan. Saat ini pun tidak sedikit masyarakat yang juga masih memperlakukan keris sebagai pusaka yang harus dirawat dengan berbagai ritual. Nah, bahasa ini juga mengenal para pahlawan nasional dari foto dan lukisan, lengkap dengan senjata pusaka bersamanya. Nah, seperti contoh, kalau kita lihat Pangeran Diponegoro, fotonya selalu beliau mengenakan keris. Ada lagi Panglima Besar Jenderal Sudirman juga mengenakan keris. Tuanku Imam Bonjol juga
menggunakan keris. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita yang saat ini sudah diakui negara sebagai pahlawan nasional ya, itu menggunakan keris. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dalam fotonya juga mengenakan keris. Jadi keris dalam hal ini tidak terlepas dari para pahlawan kita yang berjuang untuk memerdekakan republik ini, yang selalu menemani perjuangan. Bagi contoh, Pangeran Diponegoro. Dalam literasi banyak sekali keris-keris yang dikaitkan dengan beliau. Itu ada nanti di buku ini, Sang Pangeran ini ya. Itu bisa dibaca nanti. Nah, setelah saya cari referensinya, setidaknya ada 7 keris yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Yang pertama yaitu keris Kiai Bromo Kendali. Ini merupakan keris kecil dan lurus atau yang dikenal dengan istilah cundrik ya. Diketahui keris cundrik bernama Kiai Bromo Kendali ini diberikan kepada Pangeran Diponegoro II bersamaan dengan tombak Kiai Rondan. Terus yang kedua, keris Kiai Blabar. Keris Kiai Blabar menjadi keris sakti yang pernah dimiliki Pangeran Diponegoro. Konon keris ini kemudian diberikan oleh beliau kepada Raden Mas Raib bersamaan dengan tombak Kiai Munding Wangi. Terus yang ketiga yaitu keris Kiai Oreso Gemilar. Salah satunya adalah keris ini ya. Keris ini diberikan kepada Raden Ayu Mertonegoro serta tombak Kiai Tejo. Terus yang keempat, keris Kiai Abijoyo atau memiliki nama juga keris Kiai Habib bersamaan dengan tombak Kiai Gagasono. Pangeran Diponegoro konon memberikan keris ini kepada Raden Mas Jonet. Terus yang kelima, keris Kiai Hatim. Pangeran Diponegoro memberikan keris ini kepada Raden Ayu Joyokusumo bersamaan dengan tombak Kiai Simo. Terus yang keenam, keris Kiai Ageng Bondoyudo. Nah, keris ini dikenal sebagai keris sakti paling berharga yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Konon keris ini menjadi tempat penyimpanan seluruh aji-aji dan kekuatan gaib Pangeran Diponegoro. Oleh sebab itu, keris ini tidak bisa sembarangan diwariskan hingga pada akhirnya keris Kiai Ageng Bondoyudo ikut dikuburkan dalam makam Pangeran Diponegoro. Yang ketujuh, keris Kiai Nogosiluman. Nah, keris yang terakhir ini pada masa penjajahan dirampas oleh pasukan penjajah dan diserahkan kepada Raja Willem I sebagai simbol kemenangan atas pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, setelah ratusan tahun berada di Belanda, keris Nogosiluman, Kiai Nogosiluman ini kemudian dikembalikan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia pada tahun 2020 lalu. Nah, itulah deretan keris-keris yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Kenapa saya membahas Pangeran Diponegoro? Karena tadi saya habis baca buku ini ya. Buku Sang Pangeran dan Jenisari terakhir. Ini karangannya Ustadz Salim Afilah ya. Terus yang kedua yang perlu saya bahas juga pada kesempatan kali ini yaitu
kerisnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada di buku ini dijelaskan ada dua setidaknya keris beliau. Yang pertama, keris ini diceritakan oleh anak bungsu beliau, yaitu Muhammad Teguh Sudirman. Bercerita bahwa keris ayahnya ini bisa menyelamatkan pasukannya, padahal saat itu tentara gerilyawan tidak memiliki peluang untuk meloloskan diri dari kepungan pasukan Belanda. Tiba-tiba Sudirman mengunus cundrik, keris kecil pemberian seorang kiai dari Pacitan, dan mengarahkannya ke langit. Tak seberapa angin hitam bergulung-gulung, petir menyambar-nyambar, dan angin mencapik-capik pepohonan. Hujan lebat pun turun dan membiarkan pasukan Belanda yang tengah mengepung Sudirman dan pasukannya. Ini yang pertama, keris cundrik. Terus yang kedua, ada satu dapur keris yang konon ini sering dipakai atau sering dikenakan, termasuk yang ada di foto ya. Nanti saya tampilkan. Keris beliau yang selalu beliau bawa ketika bergerilya ya. Menurut riwayat, keris beliau ini adalah berdapur pulang geni. Keris ini menurut riwayat juga, menurut riwayat banyak menceritakan bahwa keris ini anti mortir. Yaitu ketika keris ini dihunus dan dibacakan doa-doa, pesawat tempur yang membombardir atau mortir itu jatuh ya ketika keris ini diulus. Ini hanya sebuah cerita, percaya hendaknya tergantung panjenengan ya. Dari dua kisah pahlawan tersebut, sebenarnya banyak sekali ya para pahlawan kita yang menggunakan keris. Bahkan seorang tokoh yang namanya juga ada kiainya, itu juga tidak terlepas dari yang namanya keris. Sebut saja ada Kiai Mojo ya. Nah, itu banyak foto-foto yang beredar menggunakan keris. Nah, keris bagi para tokoh tersebut itu merupakan simbol kedaulatan, kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Nah, keris ini sangat memiliki makna yang mendalam dalam budaya Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, sering diasosiasikan dengan tokoh-tokoh pahlawan dalam sejarah. Ya, sekali ya tokoh-tokoh dalam sejarah kita yang mengenakan keris. Jadi kita sebagai penerus, maka tidak selayaknya kita alergi kepada warisan nenek moyang yang adiluhung ini ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh nasionalis, para pejuang, para pahlawan bangsa ini yang sangat menyukai bahkan keris sebagai teman seperjuangan tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan inspirasi, semangat, khususnya semangat dalam nguri-nguri budaya warisan leluhur ini, karena budaya adalah jati diri bangsa ya. Kita sebagai generasi muda senantiasa bangga dan ikut serta dalam nguri-nguri warisan budaya ini. Demikian kiranya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk referensinya,
jika kalian ingin membaca sejarah para pahlawan itu, khususnya ini ada 2 buku ya. Ada buku, ini buku fiksi ya, tapi ini juga mengandung sejarah, yaitu Sang Pangeran dan Jenisari Terakhir, karyangan Ustadz Salim Afilah, dan buku tentang Sudirman, riwayat hidup, perjuangan, dan kisah cinta Sang Jenderal, karangan Krishna Bayu, Aji, dan Sri Wintala Ahmad. Ini buku ini saya rekomendasikan ya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi.